Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, semoga kabar Anda di pagi menuju siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Acara kajian ekonomi Islam kembali hadir, ikhwan akhwat, menemani Anda dimanapun saja Anda berada. Saya Angga Aminuddin, host di acara ini, ditemani oleh Anis di meja operator, ada juga Ondi di kameramen. Ikhwan akhwat, kita akan mengangkat satu topik dalam kaitannya ekonomi Islam kali ini dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di studio dari Dewan Syariah Nasional, Ustadz Ikhwan Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sihat walafiat. Ini lagi musim batuk sekarang saya. Banyak yang batuk ini. Saya juga baru selesai batuk ini ya. Kalau udah batuk tuh nggak bisa siaran gitu ya Ondi ya. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan. Semoga ikhwan akhwat juga dalam keadaan sehat, yang sedang sakit semoga segera disembuhkan sakitnya oleh Allah SWT. Satu topik kita akan angkat adalah mengenai bagaimana ekonomi Islam dan sumber daya manusia beretika profesional. Jadi kita akan menyoroti, nanti mungkin akan berangkat juga dari satu kasus, dua kasus gitu ya, bagaimana negara ini disoroti sumber daya manusianya dari profesionalitasnya, dari etikanya, yang kadang-kadang kalau dua hal itu hilang, yang hancur itu bukan hanya pribadinya, tapi lembaganya juga bisa hancur gitu ya, kalau SDM sudah tidak profesional ataupun tidak beretika. Bahkan satu bangsa juga bisa hancur kalau pejabat dan politikus SDM itu nggak profesional dan tidak beretika. Ekonomi Islam jelas ada kaitannya sekali menyoroti hal ini, karena nanti akan melihat kalau SDM-nya beretika dan profesional pasti akan tujuannya mencapai sebuah kesejahteraan. Dan mari kita simak ikhwan akhwat, begitu Pak Ustadz ya mengenai topik kita. Kami persilahkan Pak Ustadz. Terima kasih Mas Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah waliyus shalihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa Rasil TV dan para pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita sekalian. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan melalui siaran ekonomi Islam dari Radio Silaturahim dan dari Rasil TV. Dan alhamdulillah kru kita pagi hari ini sehat semuanya, setelah mungkin minggu lalu ada yang batuk-batuk ya, tenggorokan kering, sehingga kita tidak bisa siaran secara live ya. Alhamdulillah pagi hari ini semuanya hadir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan para pemirsa dan juga para pendengar Radio Silaturahim di mana saja berada, baik itu di rumah, di kendaraan, atau dalam perjalanan, atau di kantor, yang sedang menyimak siaran kita ini, selalu diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah disinggung oleh Mas Angga bahwa topik kita ini adalah tentang ekonomi Islam dan pentingnya atau perlunya sumber daya manusia, atau istilah dalam kalangan teman-teman kita di lembaga keuangan syariah itu namanya sumber daya insani yang profesional dan beretika. Dan ini menjadi penting untuk kita bahas karena sekarang ini kita mengalami peristiwa yang justru peristiwa itu terjadi karena tidak ada komitmen kepada profesionalisme dan tidak ada etika. Mungkin yang dikedepankan adalah nafsu, angkara murka,
nafsu durjana yang mengalahkan segala tata nilai, peraturan, aturan, dan akhirnya bangsa kita ini dirugikan secara tidak berhingga ya. Tidak bisa dihitung ruginya itu bagaimana. Seandainya ini tidak terungkap, maka bangsa ini bisa menuju kepada kehancuran tanpa disadari. Ini semuanya peristiwa-peristiwa ini adalah teguran ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar supaya kita bermuhasabah ya, berintrospeksi bahwa dalam perjalanan ini ada yang salah. Dan untung kita diberitahu, seandainya tidak maka saya yakin sekali bahwa kita akan berujung kepada malapetaka yang jauh lebih besar ya. Makanya itu sebagai ibarah atau i'tibar, sebagai pelajaran atau ibroh bagi kita semuanya sebagai bangsa dan terutama sekali umat Islam yang merupakan komponen terbesar dalam bangsa ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ekonomi Islam apabila kita ceritakan memang belum ada yang teraplikasi secara 100% dan secara murni seperti yang kita cita-citakan. Tetapi hal seperti ini dapat kita pahami karena kita masih berada di tahap awal. Kalau di dalam konteks negara pembangunan atau studi pembangunan itu, kita ini sebagai negara infant industry ya, sebagai industri yang bayi, industri yang masih baru, di mana sama dengan bayi itu dianalogkan sebagai sama bayi karena bayi itu sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, dia dependent ya, dia itu bergantung kepada yang lain, bergantung kepada ibunya, bergantung kepada bapaknya dan keluarganya. Seandainya dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka ketergantungan kepada pihak lain itu akan berkurang. Tapi karena yang namanya bayi, infant, maka dia adalah bergantung. Nah, begitu juga kita kalau bicara tentang ekonomi Islam, kalau tahapannya adalah masih infant, maka kita sangat bergantung kepada pihak lain, bergantung kepada kaum muslimin itu sendiri yang paling utama, dan juga bergantung kepada kebijakan yang dibuat oleh negara untuk menjadikan ekonomi Islam ini berkembang ya, dan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara ya, terutama bagi kaum muslimin ya. Nah, dalam rangka supaya dia berkembang dan bermanfaat, maka salah satu faktor yang sangat penting yang harus dimiliki adalah terpenuhinya, terwujudnya, atau adanya sumber daya insani atau sumber daya manusia ya, yang mempunyai dua sifat. Pertama adalah profesional, yang kedua adalah beretika ya. Kalau kita perhatikan di dalam bangsa Amerika ya, perkembangan bagaimana Amerika itu ya berubah dari negara agraris yang menggantungkan semuanya kepada pertanian, lalu kemudian berubah menjadi negara industri yang bergantung kepada industri ya, mulai semua industri ya, mulai dari industri penerbangan, mesin, kendaraan, semuanya berkembang di sana sangat pesat. Dan ketika industri-industri ini berkembang, maka dia memerlukan sumber daya manusia untuk membantu bagaimana supaya industri ini berjalan. Maka ketika itu kemudian muncul tokoh-tokoh manajemen. Ada Peter F. Drucker, sangat terkenal kalau di dalam ilmu manajemen ini. Dan itu beliau ini kan awal daripada termasuk tokoh manajemen yang memberikan fondasi manajemen modern kepada industri baru, terutama di Amerika Serikat. Kemudian tentang bagaimana membuat SDM, sumber daya manusia, muncul juga tokoh seperti Dale Carnegie, ya, yang bukunya hampir semua diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Misalnya yang paling terkenal adalah How to Win Friends and Influence People, ya, itu sangat terkenal. Bagaimana kita memenangkan kelompok, ya, menangkan
bagaimana menang di teman-teman kita, menang dan mempengaruhi orang lain itu sangat terkenal buku ini. Saya juga punya. Ini padahal buku ini udah lama ya, mungkin ditulisnya sebelum Perang Dunia Kedua ya. Tapi itu sangat relevan. Nah, berikutnya adalah kemudian bagaimana Amerika menjadi negara yang super modern, kemudian bergerak terus ke sini makin modern. Tapi tokoh-tokoh manajemen kemudian juga akhirnya memberikan hal-hal yang baru. Yang misalnya kalau Carnegie dibilang yang klasik, maka ada yang modern lagi. Yang terkenal di awal abad 21 ya, misalnya itu ada Stephen Covey ya. Namanya itu kan Seven Habits, the most influential people itu. tujuh sifat yang sangat yang sangat berpengaruh bagi orang yang paling produktif. Maka seluruh perusahaan-perusahaan baik itu di Amerika Serikat, di Eropa, di Jepang, di Asia, termasuk di Indonesia ini bikin training Seven Habits ya, sangat terkenal. Sekarang masih ya, karena itu juga masih sebetulnya ya. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa ketika sebuah negara ini berkembang, maka dia membutuhkan sumber daya yang mengikuti perkembangan itu. Dan tokoh-tokohnya kemudian muncul bagaimana beradaptasi kepada teknologi yang baru, kemajuan yang baru, kemudian bagaimana bekerja dalam sebuah kelompok yang baik, yang menimbulkan hasil yang baik, dan lain sebagainya, banyak sekali, ya, banyak sekali. Ya, jadi itu penting sekali sumber daya manusia atau sumber daya insani. Tidak bisa tidak sebuah negara yang baik, yang maju, pasti akan terkelola sumber daya dengan baik. Sebaliknya apabila negara itu amburadul, maka sudah pasti sumber daya manusia ya amburadul juga ya. Ya. Makanya sifat daripada sumber daya manusia yang baik itu akan selalu beradaptasi dengan kemajuan ya. Seperti di Korea, seperti Jepang dan lain sebagainya. Itu selalu beradaptasi. Ya. Karena kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ini tidak bisa dihambat, dan itu berdampak kepada apa saja, pada personal, interpersonal, lembaga, institusi dan lain sebagainya, bahkan negara semuanya itu kena pengaruhnya. Mau tidak mau, maka SDM ini harus disiapkan untuk itu ya. Untuk itu. Nah, itu penting sekali. Nah, ketika menyiapkan SDM, apakah cukup dia hanya mendapatkan kemampuan misalnya knowledge atau kompeten saja? Penting itu kompeten dan knowledge-nya sangat penting ya. Tapi apakah cukup ya? Orang misalnya dilatih untuk menjadi supir, dia mengendari mobil, mengendari bis misalnya, hanya bisa mengendari dengan baik. Tapi kalau dia tidak punya emosi yang bisa ditahan, maka dia bisa jadi cara mengendarinya itu amburadul ya. Ya, bisa saling salib, bisa emosi, kalau disalib dia emosi dan dia nyalip lagi. Nah, ini sudah mulai tidak baik. Maka kemampuan untuk mengendari kendaraan sebenarnya itu sudah dikuasai, kompetensinya ada, tetapi emosinya yang tidak ada. Ya, bagaimana dia menahan emosi? Emotional intelligence ini penting sekali. Begitu juga kalau umpamanya kita bangga dengan Auri ya, punya F-16, kemudian pilotnya hebat menerbangkan, kemarin kita lihat di 17-an itu, angka 77 itu ya, itu luar biasa, itu menunjukkan pilot kita hebat sekali. Tapi kalau hanya misalkan sekedar menerbangkan pesawat, bisa meliukkan pesawat, belokkan atas bawah kanan kiri dengan itu kan teknis, kemampuan teknis ya, kompetensi, pengetahuan. Tetapi si pilot sendiri ini harus punya intelijen emosional ya. Dan itu penting sekali karena sebetulnya inilah yang akan membuat dia itu bisa mengontrol dirinya. Kalau tidak bisa mengontrol dirinya, maka dalam sebuah kelompok ini orang berbahaya. Seperti yang terjadi sekarang begitu ya. Ya, sulit orang itu berada dalam sebuah grup, dalam sebuah kelompok tanpa dalam keadaan dia itu yang menang, dia yang dominan, sehingga ini berbahaya. Segala aturan akan dilanggar kan, dan dia bisa bagaimana cara melanggar peraturan itu dengan cara yang tidak kelihatan, tidak
lihat orang atau tidak curigai, sampai akhirnya dia nabrak sendiri, ya, peristiwa seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada yang salah di dalam profesionalisme kalau kita sebut, ya, dan ada yang salah di dalam etika, ya. Karena kompetisi penting, knowledge and competition itu penting, itu merupakan ingredient daripada profesionalisme, tetapi itu tidak cukup. Yang banyak hal yang lain yang perlu diinjeksikan kepada sumber daya tersebut. Yang paling penting adalah emotional intelligence, ya. Intelligence ini penting sekali, ya. Emotional intelligence ini sangat penting, ya. Intellectual intelligence penting. Yang lebih penting adalah ini. Sebab orang yang pintar misalnya, kalau dites IQ-nya tinggi, bisa jadi orang itu tidak bisa bersahabat dengan orang lain. Bisa jadi orang itu dalam kerja kelompok dia kesulitan untuk beradaptasi. Dia agak egonya tinggi sekali. Nah, ini yang terjadi, ya. Oleh karena itu maka perlu adanya bagaimana supaya sumber daya manusia yang baik itu adalah yang profesional dan beretika dan bisa dipakai dalam rangka untuk memajukan semua lembaga, apakah itu lembaga kayak misalkan perusahaan, apakah itu lembaga pemerintah atau bahkan negara sekalipun. Itu adalah pentingnya bagaimana menyiapkan itu. Nah, yang kita kaitkan dengan ekonomi Islam adalah tentang bagaimana di dalam ekonomi Islam itu sebetulnya banyak sekali contoh, apalagi pada awal-awal Islam ketika sedang berkembang, ya. Sangat vivid, ya, sangat terang benderang bagaimana SDM yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat misalkan al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, ya. 10 sahabat Nabi yang di zaman masuk surga, ya. Bukan di zaman masuk surganya yang kita mau ceritain, tapi kaitannya dengan profesionalisme, kaitannya dengan etika, ya. Misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini adalah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, ya, radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf, ada Tolha, ada Sa'ad, ada Sa'id bin Abi Waqqas, maksudnya Sa'id bin Zaid, kemudian ada Tolha bin Ubaidillah, dan ada Zubair, ya, itu 10, ya. Kalau kita lihat dari 10 ini aja, itu masing-masing merupakan sumber daya manusia yang kalau menurut kriteria modern, dia memiliki knowledge yang full knowledge, ya. Dia mempunyai kompetensi yang sangat tinggi, paling tinggi puncak daripada kompetensi. Kemudian punya intelijen, dia punya intelijensi yang tinggi, dan juga punya emotional intelligence yang sangat tinggi, ya. Karena itu maka hasil yang dia atau mereka berikan kepada umat ini tercantum atau tertera dalam tarikh Islam itu luar biasa, ya. Ya, kita berikan contoh misalnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu, ya. Beliau ini adalah orang yang dari kecil itu sudah bersahabat dengan Nabi. Bahkan sebelum Muhammad menjadi Nabi, beliau sudah bersahabat dengan beliau, ya, bersama Nabi dari kecil. Karena itu maka perilaku beliau ini dengan Nabi Muhammad mirip-mirip, ya. Di antaranya yang membedakan dari sahabat yang lain adalah bahwa Abu Bakar ini diriwayatkan tidak pernah ikut mabuk-mabukan. Padahal mabuk-mabukan itu budaya Arab, ya, budaya pada zaman itu. Tidak bisa dipisahkan kehidupan sehari-hari masyarakat jahiliyah itu dengan mabuk-mabukan, ya. Tapi beliau ini dari kecil tidak pernah melakukan itu, ya. Kemudian yang kedua adalah beliau ini adalah pandai berdagang. Dari kecil sudah berdagang, ya. Dan kalau kita lihat, berdagang itu akan memberikan mendorong kepada tingginya derajat daripada emotional intelligence, ya. Tingginya intelijen emosi, ya. Kecerdasan emosional itu semakin tinggi. Seorang pedagang yang sukses, ya, dia akan mempunyai tutur kata yang santun, dia akan bisa bagaimana merayu, menjajakan barang-barangnya,
kemudian dengan bahasa tertentu, bahasa yang baik, kemudian orangnya atau customer datang untuk membeli barang dan dia terjadi interaksi yang sangat baik ya. Itu terlihat seperti itu. Emosionalnya tinggi, intelijen emosional tinggi. Bahkan salah satu di antaranya yang menunjukkan itu ada misalnya Abu Bakar As-Siddiq ini memerdekakan Bilal ya. Dan beberapa budak dimerdekakan oleh beliau, di antaranya adalah sahabat Bilal radhiyallahu anhu ya. Jadi sangat peduli kepada yang lain, peduli kepada penderitaan yang lain. Dan ini tidak mungkin terjadi kalau secara modern itu kita tidak melihat bahwa dalam dirinya ini adalah ada intelijen emosional yang sangat tinggi. Tingginya jauh lebih tinggi daripada yang skala kita berikan ya. Karena pernah Abu Bakar As-Siddiq itu berinfak seluruh hartanya ya, dalam suatu peperangan di mana dia mengeluarkan hartanya 100%, tidak ada yang ditinggalkan. Sampai Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, apa yang kamu tinggalkan di rumah? Tidak ada ya Rasulullah, Allah dan Rasulullah yang kami tinggalkan. Jadi maknanya adalah begitu tinggi pengabdian, dan pengabdian itu salah satu bentuk daripada intelijen, emosi yang tinggi, ketakwaan yang tinggi dalam bahasa Islam ya. Tapi kita menggunakan standar profesionalisme dari bahasa modern, kita adaptasi seperti itulah ya. Tapi kita tidak menuju ke sana secara detail, tapi yang kita inginkan adalah semua yang kita inginkan dari ini adalah cerita tentang di awal-awal Islam itu semua sahabat Nabi yang direkrut menjadi muslim, menjadi pembela-pembela Islam di awal-awalnya ini sebetulnya manusia luar biasa ya. Karena setelah beliau Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, wafat, maka Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah ya. Dan semua sahabat tadi yang al-Asyara al-Mubasysyirun bil Jannah ini menjadi tokoh-tokoh yang sangat penting ya. 4 di antaranya menjadi khalifah: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ajmain. Semuanya kita mohon diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Luar biasa ya. Dan itu bisa kita lihat bagaimana ekspansi yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin pada masa itu ya, luar biasa. Sampai mengalahkan Parsi, mengalahkan sebagian besar kekuasaan Romawi ya. Di seluruh Mediterania itu di Timur Tengah kekuasaan Romawi sudah enggak ada. Mereka sudah tinggal di Istanbul saja, sekitar itu ya. Kalau ke baratnya udah ya, Mesir sampai Spanyol sudah dikuasai kaum muslimin ya. Ya, ini luar biasa. Ya, jadi kita melihat bahwa ekonomi Islam itu sangat butuh kepada sumber daya manusia atau sumber daya insani yang profesional dan beretika. Dan itu sebetulnya dari kacamata umum ya, perlunya sumber daya yang profesional dan beretika itu bukan kebutuhan ekonomi Islam saja. Semua membutuhkan ini ya. Semua peradaban membutuhkan ini ya. Amerika membutuhkan, Inggris membutuhkan, Jepang, Asia, semuanya membutuhkan adanya sumber daya manusia yang profesional dan etika. Kalau tidak ada ini, maka tidak mungkin perusahaan-perusahaan itu bisa berkembang ya. Misalnya Microsoft misalnya, nggak mungkin berkembang kalau tidak didukung oleh sumber daya yang profesional dan beretika. Memang terjadi pelanggaran etika, tapi pelanggaran itu ibarat riak kecil dalam gelombang yang besar, dan itu tetap membuat perusahaan atau institusi ini kembali kepada kitanya untuk berkarya dan meneruskan karyanya dan berkhidmat kepada kemanusiaan. Semuanya begitu ya. Misalnya Toyota sudah 100 tahun ya, hampir 100 tahun ya. Bisa seperti ini itu karena didukung oleh SDM dan lain sebagainya, semua perusahaan begitu ya. Bahkan negara juga bisa katakan demikian. Negara itu bisa mulus saja terus berkembang mengatasi persoalan-persoalannya karena didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan beretika. Nah, kita akan lihat bahwa negara itu hancur, jatuh bangun ya, itu terjadi karena SDM-nya ini tidak profesional dan tidak beretika ya.
Singkatnya seperti itu ya. Meskipun nanti bisa dilihat dari banyak sekali faktor, ini bukan salah satunya faktor. Tapi apapun yang hendak dicapai oleh manusia, baik itu dalam skala individu, skala kelompok ataupun negara sekalipun, itu kalau hendak mencapai misi dan visi mereka, tidak mungkin bisa mewujudkannya tanpa adanya sumber daya manusia yang profesional dan yang beretika. Ya. Karena itu maka bukan berarti bahwa akhir-akhir ini etika itu hilang dari peredaran kan, karena manusia itu pada umumnya sudah tidak beretika. Kalimat ini ditujukan kepada umum ya. Tetapi ketika kita masuk ke dalam sebuah institusi yang kecil saja, perusahaan misalnya, perusahaan akan menjadi baik, dia akan hidup, dia akan tumbuh, dia akan berkembang kalau SDM-nya baik, kalau SDM-nya profesional, kalau SDM-nya beretika. Tapi kalau SDM daripada perusahaan yang baru tumbuh ini sikut-sikutan satu sama lain, jegal-menjegal satu dengan yang lain, ya akhirnya jatuh. Ya. Tidak akan berkembang, dia akan menjadi hancur. Ya. Makanya untuk menjadi sebuah perusahaan yang baik, mau tidak mau, dia harus memiliki ini, sumber daya ini. Dan itu yang dibutuhkan oleh semuanya. Ya. Makanya kebutuhan kepada sumber daya seperti ini mutlak ya, mutlak. Dan terus menerus. Bukan berarti bahwa sekarang kami butuh SDM yang profesional dan beretika, terus nanti kalau sudah jalan tidak lagi butuh. Enggak, tetap continue. Ya. Tetap continue. Ya. Karena itu maka ini menjadi sangat penting ya dari kacamata ekonomi Islam. Ya, kita sudah melihat tadi bahwa bagaimana pada zaman Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau ini bisa melihat potensi sahabatnya yang luar biasa. Ya, itu adalah ilmu yang mungkin ya karena Rasul beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagaimana mendekati orang supaya orang itu menerima Islam dan ketika menjadi Islam. Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu, Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih bersama kami dalam kajian ekonomi Islam. Di kesempatan kali ini kita mengangkat satu topik mengenai bagaimana sebenarnya ekonomi Islam melihat pentingnya SDM yang profesional dan beretika, melihat situasi saat ini, fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ketika beberapa institusi yang memperlihatkan SDM-nya itu kehilangan profesionalitas dan bahkan kehilangan etika hingga menimbulkan kasus, masalah dan menjadi image buruk bagi institusi tersebut. Baik,
kita akan ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk Pak Ustadz ya. Di antaranya ini sudah ada Eyang Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mohon izin bertanya, itu sekarang kalau mau jadi TNI, Polri, atau pegawai negeri biasanya harus menyuap Pak Ustadz, nyogok. Bagaimana Pak Ustadz dalam hukum Islam? Karena nanti kan mereka mendapatkan gaji. Gajinya bagaimana statusnya diberikan kepada keluarga? Terima kasih penjelasannya. Terima kasih. Ini jawabannya saya mengutip apa yang saya sampaikan tadi. Ada istilah umumul balwa, yaitu keadaan kemungkaran, kemaksiatan, ya hal-hal yang dilarang oleh agama itu dominan di kehidupan kita, di dalam semua aspek kehidupan kita, termasuk aspek pendidikan sudah didominasi oleh kemungkaran segala macam. Tanpa kemungkaran itu kita setujui, kita nggak bisa masuk ke dalamnya. Ya itu namanya umumul balwa, ya sudah seperti itu. Seandainya karena kita bertujuan untuk mendidik anak kita atau masukkan anak kita ke sana, ya dengan cara seperti itu kalau bisa ya harus kita hindarkan. Kita harus hindari bahwa misalnya anak saya mau masuk TNI, anak saya mau masuk Polri, ya. Tapi saya akan tetap bersiteguh bahwa saya harus mengikuti tes biasa, apa yang harus menjadi tes prosedurnya kayak apa saya ikuti aja. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah kepada anak saya masuk ini, alhamdulillah. Kalau tidak ya mungkin Allah berkehendak lain. Begitu aja kita. Kalau kita mau bertahan dengan yang baik ya. Sekalipun kita berkata dalam hati bahwa nanti anak saya akan menjadi contoh daripada TNI atau polisi yang baik ya, akan membawa institusi ini kepada prajurit yang profesional dan polisi yang profesional dan bertika, cita-citanya seperti itu. Tapi untuk masuk ke dalamnya kita terpaksa misalnya harus menyogok sana menyogok sini, itu jangan kita lakukan. Tapi niat kita insya Allah itu baik, murni, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meluluskan ini dengan cita-cita yang baik ya, demi untuk memperbaiki negara kita. Kemudian yang kedua ya, apabila kita misalnya takut itu nanti harus menyogok, harus berbuat korupsi kepada orang lain, dan itu takut nanti khawatirnya bagaimana kita mendapat gaji kayak seperti itu, ya sudah, keraguan-keraguan kita itu kita tinggalkan, cari yang lain saja ya. Tapi menurut saya sih ya, walaupun sudah seperti itu kondisinya, tapi apabila kita ingin memasukkan anak kita ke akademi TNI ataupun kepolisian yang kita hanya ingin mengikuti prosedur yang benar dan tidak mau tidak mau suap sana suap sini, dan kita mohon kepada Allah supaya diluluskan, saya yakin insya Allah anak bapak atau ibu itu akan lulus. Ada tanpa harus nyogok sana nyogok sini. Yeah. Selanjutnya ini ada Bunda Pajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan agar anak bangsa kita ini bisa memperbaiki SDM-nya, agar dalam bekerja juga bisa profesional? Karena kita lihat Pak Ustadz, memang pekerja-pekerja dari luar negeri itu sepertinya terlihat lebih profesional dari anak bangsa ini, sehingga membuat pribumi tersingkirkan di negeri sendiri. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Mohon pencerahan. Ya, terima kasih. Harus kita akui bahwa sumber daya kita kalau kita ukur dengan profesionalisme secara internasional, standar saja, kemudian kompetisi dan lain sebagainya dalam hal tertentu ya, itu kita kalah. Tidak semua hal ya, tidak semua dalam hal ya, tidak semua ya. Enggak semua bidang. Dalam bidang tertentu mungkin kita malah lebih unggul daripada mereka. Tapi kita harus akui bahwa secara umum itu kita di bawah mereka. Contoh misalnya gini, kalau ada perusahaan yang membuka pabriknya di Indonesia, sekarang ini kan lagi paling banyak itu Cina ya. Yang terkait dengan nikel dan lain sebagainya, tambang-tambang itu ya. Mereka berani sekali berinvestasi di sini secara hilir sampai dari hulu sampai hilir. Mereka mau
Amerika aja mundur maju mundur ya, tapi dia nggak langsung datang ke sini. Nah, yang kita lihat adalah bahwa mereka membawa SDM mereka. Ya sekalipun dalam berita itu dikatakan wah SDM yang abal-abal aja dibawa ke sini karena mereka ingin membawa pasukannya ke sini seperti itu ya, pasukan dalam pengertian sumber daya mereka sendiri. Tapi harus kita catat bahwa memang ada dalam hal ini perusahaan-perusahaan Cina itu yakin bahwa dalam hal tertentu ini harus masuk tim Cina karena tim dari Indonesia mungkin belum bisa memiliki kompetisi seperti itu. Dan ini semua negara termasuk Korea, termasuk Jepang melakukan hal yang sama. Soalnya kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya juga teman-teman saya banyak perusahaan, ada Toshiba, ada yang di perusahaan elektronik Jepang, di Korea, di sini ini ada semuanya. Saya punya kenalan teman-teman saya. Dan mereka cerita bahwa untuk dalam tertentu itu ada yang memang harus Jepang, ya. Dan tidak tergantikan sampai dengan hari ini nggak tergantikan. Walaupun perusahaan itu sudah beroperasi di Indonesia sudah mungkin 20 tahun lebih, 25 tahun ya. Tapi untuk yang seksi ini itu tetap orang Jepang. Yang ini tetap orang Korea, yang ini tetap orang Cina. Itu pasti akan ada karena walaupun bagaimana ada semacam ketidakrelaan untuk alih teknologi. Alih teknologi yang mereka itu lakukan dengan riset and development bertahun-tahun dengan ongkos yang sangat tinggi. Itu pasti akan ada seperti itu ya. Ya. Jadi dalam hal ini kita harus akui bahwa kita kurang ya. Tapi bukan berarti bahwa dalam semua hal kita terbelakang, tidak ya. Kita berhadapan dengan Amerika, berhadapan dengan Jerman, berhadapan dengan Prancis, itu memang levelnya beda, tapi tidak semua level ya. Nah, terus pertanyaan bagaimana kita itu harus meningkatkan. Ya, meningkatkan itu yang bisa kita lakukan, bagaimana Korea bisa seperti itu, bagaimana Jepang bisa seperti itu, ya. Bagaimana Turki sekarang ini bisa seperti itu. Itu yang harus kita ikuti ya. Karena salah satu yang paling yang dilakukan oleh Cina ini, mereka melakukan kalau menurut saya ada dua hal ya. Satu pencurian, pencurian teknologi. Yang kedua adalah dengan riset and development. Nah, tenaga-tenaga ini highly profesional ya, sangat profesional ya di bidangnya. Dan kita belum ya. Makanya kita ini sebelum terbelakang dalam SDM riset and development. Terus bukannya di situ kita terbelakang, tapi bagaimana hasil dari riset dan development itu kemudian diaplikasikan dalam bentuk produk yang kita jual di dalam negeri. Negara lain kan seperti itu ya. Korea misalnya ada riset dari saintis mereka kemudian diaplikasikan menjadi sebuah produk, menjadi digemari di Korea. Di Jepang juga begitu. Ya, mereka itu menggemari produk dalam negeri hasil riset mereka sendiri. Nah, kita ini yang tidak begitu ya. Banyak masalah. Jadi harus kita tingkatkan sumber daya kita. Bagaimana caranya? Kita tiru saja bagaimana Korea itu bisa seperti itu, Jepang bisa seperti itu. Itu banyak buku lah, banyak cara sebetulnya. Dan untuk to some level negara-negara seperti Jepang itu bersedia membantu. Korea juga bersedia membantu, tidak pelit dalam hal ini. Mereka hanya pelit ketika ada satu hal yang sangat sensitif ya, yang mereka klaim ini keunggulan yang tidak boleh orang lain mengungguli saya. Tapi di luar daripada itu welcome. Iya. Ya. Nah, Pak Ustadz, dalam Islam kan ya profesionalisme dan juga etikanya pasti berdasarkan nilai-nilai Islam. Pasti. Itu bagaimana menyelaraskan dengan yang mereka bukan Islam gitu. Kan masalah etika saja pasti ada perbedaan. Batasan-batasan itu bagaimana? Etika itu bisa bercabang dua. Artinya nilainya itu berasal dari agama dan nilainya berasal dari budaya. Apapun yang menjadi landasannya, etika itu sebetulnya akan menguatkan negara ya. Dalam bahasa Arab itu ada, saya itu lupa syairnya itu. Sesungguhnya umat itu akan ada jika akhlaknya ada. Jika akhlaknya nggak ada, umatnya akan hilang. Itu gitu. Jadi wujudnya bangsa itu tergantung pada moralnya. Jika moralnya ada, bangsa itu akan bertahan. Tapi jika moralnya tidak ada, bangsa itu akan lenyap, ya, akan hilang, dikuasai oleh bangsa yang lain. Nah, seperti itu moral di sini bisa berlandaskan kepada budaya atau keyakinan di bangsa itu. Seperti Jepang, ya.
Korea itu kan bermoral, beretika, tapi etikanya kan dari budaya dia. Yang not necessarily itu diambil dari Islam. Mereka tidak tahu Islam. Gitu. Kemudian, tetapi kita tidak mungkin beretika yang kita landaskan bukan dari Islam, karena Islam itu sumber nilai, ya, dan pasti lebih baik. Ya. Nah ini yang belum disadari. Ya. Apakah kita menunggu filosof John Locke? John Locke itu sebetulnya banyak mengambil dari Al-Quran. Ya. Ya walaupun ini kasus klasik sekali, tapi kita disebut di sini sebagai sampingan aja, sebagai cangkingan aja, bukan untuk sebagai utama. Tapi yang kita inginkan adalah justru kalau kita kembali kepada Islam, dialah sumber segala nilai. Apapun, bahkan dia umpamanya orang itu kita ingin menjadi kompeten, Islam juga mengakui adanya kompetensi, tapi kompeten yang bukan hanya kompeten steril, tapi pada tingkat yang istilahnya itu loyalis. Ya. Kompeten dan loyalis kepada Islam. Nah ini sangat kurang. Makanya begini ya, sekarang ini ada kejadian misalnya kalau orang Jepang, saya sendiri tahu ya orang Korea ya, jika ketemu dengan orang yang baik menurut mereka yang dapat dipercaya, itu senang. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa orang itu adalah orang Korea itu ada moralnya, dan ketemu orang yang menurut dia bermoral baik. Ya, karena perusahaan seperti Samsung, seperti apapun yang dari Korea tidak mungkin langgeng kecuali didukung oleh sumber daya yang tadi yang profesional, yang beretika, yang mempunyai nilai, yang dapat dipercaya. Tapi kalau sekali tidak bisa dipercaya, direkturnya kabur membawa ini dan lain sebagainya, ya itu sudah habis, ya, habis. Macam yang terjadi dulu adalah seorang eksekutif yang top di dunia, bayarannya paling mahal, lebih mahal daripada direktur Toyota di Jepang, namanya Carlos Ghosn. Carlos Ghosn ya, sekarang di Lebanon. Itu kan awalnya sangat dipuji, bahkan waktu dia menyelamatkan Nissan itu dipuji oleh warga negara Jepang, dan dia seolah-olah warga Jepang, padahal dia aslinya Perancis, keturunan Arab Lebanon, lahirnya di Brazil. Kemudian setelah ada kejadian dia curang misalnya, semuanya udah nggak ada lagi. Artinya ketidakpercayaan itu hilang sama sekali. Dan tidak mungkin dibangun lagi kepercayaan itu, mustahil. Ya, jadi keterlibatan kepada nilai atau value dan moral itu pokok, tidak bisa ditinggalkan. Siapapun, apapun, dan institusi manapun. Ya. Selanjutnya dari kita ke pendengar di 08121355. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz beserta kru Rasil selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Ustadz, ada yang menilai bahwa institusi Polri itu adalah bagian dari islah atau niat untuk ikut memperbaikinya. Apa saja kriteria yang diajarkan Quran dan Sunnah, Pak Ustadz? Iya, ya itu ada kejadian yang sebetulnya sangat menyakitkan dan tidak kita harapkan, karena merusak kepercayaan publik kepada institusi dan menunjukkan bahwa ada begitu banyak ketidakberesan di tubuh Polri itu ya. Nah ini menjadi ibroh ya, menjadi pelajaran bagi Polri atau Kepolisian Republik Indonesia untuk membenahi diri. Istilahnya dalam bahasa itu islah, ya betul. Islah, memperbaiki diri supaya ini tidak terjadi, ya tidak terjadi kembali, dan harus diusahakan. Levelnya bukan hanya Kapolri tetapi seluruh negara, termasuk Presiden, DPR, ya, Menteri dan lain sebagainya. Mereka-mereka yang punya kuasa ini harusnya memperbaiki apa yang salah sekarang dalam tubuh Polri ini. Kita perbaiki bersama-sama, ya, karena Polri itu merupakan salah satu pilar negara, dan dia harus bergerak atau dia wujud dalam keadaan profesional dan dalam keadaan beretika. Ini yang penting. Apabila tidak profesional, tidak beretika, hancur negara ini. Ya, makanya itu menjadi tumpuan daripada bangsa kita, termasuk presiden, termasuk menteri, termasuk DPR dan lain sebagainya, untuk bagaimana menjadikan ini menjadi baik kembali.
Ini diperbaiki, diislah. Ya. Apalagi bisa dikatakan ini kan lembaga pengayom. Ada kata-kata pengayom masyarakat. Ya, itu tempat sekarang nggak mengadu. dipercaya. Tempat mengadu, tempat minta keadilan, pembelaan, nah, gitu kan Pak Ustadz. Padahal kalau kasus yang lain yang tidak yang off the record, lebih buruk tuh banyak ya. Ya. Tapi ya apa ya, harus kita perbaiki dah. Perbaiki. Ya, harus ada perbaikan, harus ada islah, dan itu harus dari komitmen semua, presiden, DPR, MPR, semua rakyat Indonesia termasuk masyarakat. Ini kan masalah yang timbul Pak Ustadz. Masalah yang timbul akhirnya muncul kriminalitas, kejahatan. Ini kaitannya berarti dengan penegakan hukum, bukan hanya aparat sebenarnya, aparat kepolisian, tapi juga penentu hukum, stakeholder, orang yang memutuskan hukum juga. Bagaimana usul penegak hukumnya yang lain ini Pak Ustadz? Hakim, Lembaga jaksa. kehakiman, jaksanya itu gimana Karena juga? semua itu wajib harus diperbaiki. Ya, Kan disorot juga. pasti. Mereka itu kan kawan. Para pihak ya, dan para pihak terhadap perkara gitu kan. Kalau mereka ini yang punya para pihak berperkara ini tidak profesional, kemudian tidak beretika, naudzubillah min dzalik ya. Seperti Sudah tadi yang terbayang. kita bilang tidak ada yang tidak berkasus lembaga di negeri ini. Masalah kehakiman juga kan kasus korupsi ada juga itu. Pasti. Hakim dan Udah banyak Udah itu banyak. hakim yang ditangkap. Ya. Pasti ada ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana itu kita secara nasional menyadari kekeliruan ini dan bersama-sama kita memperbaiki. Kami menyapa pendengar-pendengar yang sudah memberikan atensinya, ini menyampaikan terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Ustadz. Ada Abu Abdillah, ada juga Pak Ahmad Sugiarto, ada Bu Fatma Dewi, menyimak sambil ada PR katanya. Lalu ada juga Pak Haji Muslim Arif Simanjuntak, ada juga Bu Alia Yahya, Pak Mas'ud di Batam juga ini menyampaikan WhatsApp-nya gitu ya. Minta nasihat karena Pak Ustadz memperbaiki ekonomi Indonesia atau keluarga secara Islam itu mesti dari mana mulainya Pak Ustadz? Dari mulanya sebetulnya yang ditanyakan oleh dosen saya dulu ketika kita belajar fikih muamalah itu kan, apa tujuan kita belajar fikih muamalah? Tidak ada yang bisa menjawab dari mahasiswa. Dia akhirnya jawab sendiri, kasbul halal, mencari yang halal. Karena tanpa mengerti, memahami fikih muamalah, maka kita tidak tahu ini halal apa tidak. Kalau fikih ibadah itu bukan bidangnya di situ. Karena fikih ibadah itu bagaimana sholat yang baik, sholat khusyuk, bagaimana memenuhi rukun dan syarat sholat. Tapi kalau fikih muamalah ini bagaimana kita memperoleh rezeki. Cara memperoleh rezeki itu bagaimana. Nah ini yang dipentingkan. Nah kalau kita sudah belajar fikih muamalah dan tahu bahwa apa yang sedang kita kerjakan ini halal, pendapatan kita halal, maka mulai hidup dari yang halal. Insya Allah dari yang halal ini akan memberkahi kehidupan kita. Sebaliknya kalau kita tidak tahu fikih muamalah, akhirnya kita tidak tahu cara mencari harta yang halal. Nah, bisa kita bayangkan kalau kita tidak tahu cara mencari harta yang halal, yang kita cari akhirnya haram, tapi kita tidak tahu, dan itu kita kasihkan kepada istri kita, kita bagikan kepada anak kita, akhirnya tidak ada berkahnya dan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Awali kehidupan kita yang baik ini dengan aktivitas mencari rezeki yang halal. Itu nasihat saya sih. Dan sebagai pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz ya, tapi bertanyanya di luar tema ini Pak Ustadz dari Abi Nizar. Pak Ustadz mohon jawabannya, bagaimana kalau orang dia usaha jual beli, terus barang dagangannya itu kita tidak tahu hasil curian atau bukan. Dan baru kita ketahui ketika kita membelinya, ternyata barang itu barang curian. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Harus dikembalikan kepada yang dicuri itu kalau Anda tahu. Kalau ini ada curian, siapa yang dicuri, harta siapa yang dicuri itu, kalau kita tahu kita kembalikan. Loh, kalau kita sudah beli Pak, ya itu resiko kita untuk mengembalikan hak. Ya nggak apa-apa, itu bentuk bentuk tobat kita. Seandainya kita tidak tahu dari mana itu dicuri, siapa yang yang harta yang dicuri kita tidak tahu, dan kita menyesal membeli seperti itu atau menjual barang seperti itu, ya kita bersedekah senilai harga barang itu, ya, untuk menutup dosa kita. Ya, apabila itu masih menyimpan, membuat hati kita tetap aja
merasa berdosa ya bersedekah terus sampai itu hilang. Iya, iya. Ya, niatnya begitu. Niatnya begitu. Tapi kalau status barangnya mah halal gitu. Oh, enggak lah, itu Oh kan enggak ya. itu kan Dia barang udah tahu curian. harus dikembalikan. Ya, soalnya kalau kita tahu misalnya, oh ini barang fulan, saya beli, saya tidak tahu kalau ini ternyata curian, ya sudah dikembalikan. Ya. Ya, itu akan menetralisir. Baik Pak Ustadz, dari seluruh pembahasan dan juga jawaban pertanyaan-pertanyaan yang masuk, apa yang bisa digarisbawahi? Oke, terima kasih Mas Angga. Para pemirsa Rasil TV dan para pendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bahas ini adalah kacamata ekonomi Islam melihat pentingnya sumber daya insani atau sumber daya manusia yang profesional dan beretika. Kejadian yang sekarang terjadi terutama di kepolisian dan di lembaga lain ya, itu adalah cermin adanya SDM yang tidak profesional dan tidak beretika. Dan begitu dampaknya sangat besar kepada negara kita. Bahkan kalau kita hitung kerugian apa yang diterima oleh negara jika ini terjadi, itu tidak bisa kita hitung dengan rupiah ya, triliunan tidak bisa kita hitung seperti itu. Karena kita kehilangan sumber daya manusia yang bisa dipercaya, maka kita tidak tahu lagi anggaran ini berapa hilang di tengah jalan, kita tidak tahu ya. Karena terjadi korupsi, penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya, yang itu semuanya muncul karena sumber daya manusia kita tidak kompeten, tidak profesional, dan lebih parah lagi tidak beretika, tidak berakhlak ya. Nah, kalau ini dipertahankan terus-menerus, maka saya khawatir negara kita akan menuju kepada kehancuran ya. Karena adanya wujudnya negara itu apabila wujud di dalamnya moralitas, akhlak itu wujud di dalamnya. Jika akhlak itu tidak wujud di dalam negara, maka negara itu akan hancur ya. Dan banyak sudah cerita seperti itu, apalagi kaum muslimin yang sudah membaca Al-Quran, membaca Al-Hadis, banyak cerita-cerita tentang kehancuran suku-suku bangsa di masa lalu karena tidak profesional dan juga tidak beretika. Gitu aja yang saya sampaikan, bahwa sangat penting kita punya SDM seperti itu. Saya kembalikan kepada Mas Angga. Terima kasih Mas Angga. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas ilmu dan juga semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kami juga sampaikan terima kasih kepada Ikhwan dan Akhwat telah bersama kami dalam kajian ini. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.